Kalau di dalam nyanyian pujian Maria, itu dalam Lukas 1 ayat 46 dikatakan begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Berarti Maria menyebut Allah sebagai juru selamat. Juru selamat dari apa? Kalau Maria tidak berdosa, dia tidak perlu juru selamat. Kalau perlu juru selamat, pastilah berdosa. Jadi Maria juga tetap adalah orang berdosa seperti kita. Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mau membuat tanggapan singkat akan cuplikan video dari pendeta Esra Soru tentang Maria itu berdosa. Untuk saya menarik bagian ini. Sedemikian menarik sampai saya merasa harus mencari jawaban untuk itu. Dan saya sampai diantar kepada pemikiran Duns Scotus. Dan memang Duns Scotus adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam dogma Maria Immacolata. Maria tidak bernoda. Sederhananya begini jawabannya. Jika kita orang berdosa ini membutuhkan Yesus sebagai penyelamat, membutuhkan Allah dalam hidup kita, justru Maria yang paling lebih membutuhkan lagi Allah sebagai juru selamatnya. Supaya ia benar-benar suci untuk melahirkan yang tak tercela, Yesus Kristus. Itu yang disampaikan oleh Duns Scotus, sehingga ia pelan-pelan membuat perdebatan teologi pada masanya tentang Maria Immacolata ini mencapai titik terang. Oh, kalau begitu sebenarnya Maria ini seperti kita manusia, karena dosa Adam dan Hawa, kita ini memiliki kecenderungan untuk berdosa bahkan sejak lahir. Tetapi karena Yesus juru selamat itu hadir ke dunia, begitu ya, maka Maria dilindungi dari kecenderungan ini. Bukan karena Maria itu dalam dirinya begitu hebat. Dan Duns Scotus mengatakan bukan berarti ketika kita menyebut Maria tidak berdosa, Maria tidak lagi bergantung pada Kristus. Justru sebaliknya, in contrari katanya. Kita yang berdosa ini membutuhkan Allah sebagai juru selamat. Lebih-lebih lagi Maria, karena dia harus mengandung yang tak bernoda itu. Sederhananya begitu. Saya awali dengan sederhana video ini. Tapi sebelumnya saya mau katakan, saya membuat renungan juga yang biasa. Linknya ada di deskripsi ini untuk bacaan setiap hari. Bisa ditonton. Tidak wajib harus sampai selesai. Oke. Jadi gereja menetapkan doktrin Maria tak bernoda ini, Maria tak berdosa ini, kemudian tidak sejak awal, dan karena itulah gereja Katolik menerima sumber imannya bukan hanya kitab suci, tetapi juga magisterium suci, pengajaran gereja. Apa yang gereja katakan kita ikuti, karena kita yakin pewahyuan Kristus itu kita pahami dalam perjalanan waktu. Puncaknya adalah Kristus. Tapi bagaimana pemahaman akan ini? Roh Kudus menuntun kita. Begitu. Nah, Bapak-bapak gereja sudah merefleksikan tentang ini. Di sini saya misalnya temukan kutipan dari Hieronymus, dari Efrem dari Syria, Johannes Chrysostomus. Hormatilah Maria Bunda Allah yang dikuduskan oleh kuasanya. Harus dikatakan ini. Semua refleksi tentang Maria harus berdasar pada refleksi akan Kristus, akan Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebenarnya, kalau mau konsisten dengan rasionalitas dalam berteologi, teologi tentang Maria ini mau tak mau harus diterima. Karena begini, kecenderungan untuk berdosa itu dikatakan ada dari Adam dan Hawa. Kalau begitu, Maria yang memiliki kecenderungan berdosa dan berdosa, memiliki kedosaan dalam dirinya, dan dia mengandung seorang anak manusia. Begitu ya, Allah sendiri. Bagaimana Allah orang Kristen ini lahir dari seorang yang berdosa?
Nah, supaya pemahaman kita benar tentang dia yang adalah tetap suci ini, berarti Allah pasti sudah mengantisipasi itu. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Duns Scotus. Karena itulah juru selamat ini amat dibutuhkan oleh Maria. Kita tahu Yesus itu generato, non creato. Dilahirkan, bukan diciptakan. Apa artinya? Dilahirkan memang ketika setelah Maria mengandung. Tetapi tidak diciptakan. Dia sudah ada dari semula. Ia sendiri, Allah sendiri telah mengantisipasi kelahiran sang putra ini dengan melindungi Maria. Ini rasionalitas dalam berteologi sistematik yang ditawarkan oleh gereja supaya konsisten, kan begitu ya. Bukan demi konsistensi ini, tetapi sebagai ajaran iman yang bisa dipertanggungjawabkan, kan begitu. Nah, kalau ada lagi yang berkata, konyol sekali, berarti ditambah-tambahi ajaran itu supaya tidak terdengar konyol. Sebenarnya kekonyolan ini berasal dari keyakinan bahwa Allah menjadi manusia. Nah, kalau mau mempertanyakan kekonyolan tentang ajaran gereja Katolik tentang Maria, pertanyakanlah pertama-tama, bagaimana manusia itu yang adalah Yesus Kristus ini disebut sebagai Allah Putra? Jawaban tentang ini akan dengan sendirinya menjawab Maria dikandung tanpa noda dosa. Lalu pandangan dari Duns Scotus dilengkapi kemudian oleh seorang filsuf yang lain dan pemikir juga, teolog, Cajetan, yang membuat disebut juga sebagai seorang Thomistik, dengan mengatakan begini, penebusan Kristus, universal redemption, itu ditemukan efeknya juga dari terbebasnya Maria dari dosa asal. Ditemukan juga di sana. Maka kalau mau sederhana mau menjawab pernyataan dari Pak Pendeta Alfred Esrasoru, mengapa kalau begitu Maria masih mengatakan juru selamatku? Berarti ada yang berdosa, berarti dia berdosa. Dia adalah manusia biasa. Dia sama seperti kita, memiliki kemungkinan untuk itu, tetapi kemungkinan itulah yang diantisipasi oleh kehadiran Allah sendiri. Bagaimana? Kristus belum lahir. Belum lahir, tetapi bukan berarti tidak ada. Belum berarti belum diciptakan. Dia tidak diciptakan. Dia ada dari semula. Kan begitu. Nah, rasionalitas yang ditawarkan dalam konsep berteologi ini akhirnya menjadi konsisten. Begitu ya. Nah, di atas itu semua, gereja mengajarkan Maria tak bernoda. Sebenarnya ada 4 dogma tentang Maria ini. Kemarin sudah kita bahas, dia tetap perawan, dia dikandung tanpa noda dosa, dia diangkat ke kemuliaan surgawi. Mengapa ini semua terjadi? Karena Maria itu bunda Allah. Nah, karena inilah juga ada satu kutipan lain mengatakan, disinilah keunikannya. Serentak dia itu manusia, tetapi dia begitu dekat terlibat dalam karya keselamatan. Akhirnya, kalau sudah membawa ini kepada refleksi, kalau berdoa, Maria itu bisa juga kita pahami sebagai teman berdoa yang bisa dipercaya. Gitu ya. Karena dia manusia seperti kita, tetapi dia bunda Allah. Mudah-mudahan berguna video ini dan pace bene.